Bayangkan, suamimu sendiri, menikahi kakak kandungmu, diam-diam. Dan yang lebih menyakitkan, ibumu mertua justru merestui semuanya. Namun mereka lupa satu hal. Wanita yang mereka hianati, bukan wanita lemah. Ini bukan cerita tentang air mata. Ini adalah kisah tentang balasan paling elegan yang menghancurkan segalanya dalam satu malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi berdasarkan kisah nyata. Nama, tempat dan karakter telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala bentuk kesamaan dan kejadian sebenarnya hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai karena sangat menguras emosi. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe. Baiklah, begini ceritanya. Layar ponsel pintar di genggaman Arini masih menyala menampilkan sebuah video singkat dengan musik latar lagu Jawa yang mendayu. Di sana, di sebuah ruang tamu sederhana dengan dinding cat hijau yang mulai mengelupas, Satria duduk bersila. Lelaki yang telah menjadi suaminya selama 7 tahun itu mengenakan kemeja batik coklat tua, batik yang Arini pilihkan sendiri untuk hadiah ulang tahunnya bulan lalu. Namun, bukan itu yang membuat jantung Arini seakan berhenti berdetak. Di samping Satria duduk seorang wanita yang sangat ia kenal, mengenakan kebaya putih sederhana dengan kerudung senada. Wanita itu adalah Maya, kakak kandung Arini. Video yang diunggah oleh akun TikTok milik Ibu Lastri, mertuanya, itu dilengkapi dengan keterangan tulisan yang menusuk ulu hati. Alhamdulillah, acara syukuran pernikahan siri putraku tercinta, Satria, dengan menantu baruku, Maya. Semoga sakinah dan segera diberi momongan. Maaf tidak mengundang banyak orang, yang penting sah di mata agama. Arini terpaku di sofa ruang tamu rumah mewahnya yang terletak di kawasan elit Colomadu. Sunyi menyergap. Hanya suara detak jam dinding besar bermerek asal Jerman yang terdengar seperti hantaman palu di kepalanya. Di luar, langit Solo mulai meredup, menyisakan semburat jingga yang jatuh di atas lantai marmer impor yang ia beli dari hasil keringatnya sendiri membangun bisnis kain pantai. Arini mengulang video itu sekali lagi. Lalu sekali lagi, matanya mencari-cari kebohongan, berharap itu hanyalah sebuah konten lelucon atau editan belaka. Namun senyum malu-malu Maya dan cara Satria menggenggam tangan wanita itu adalah bukti nyata yang tidak bisa dibantah. Jadi ini alasan kamu pamit keluar kota untuk urusan proyek di Semarang, Mas? Bisik Arini pada udara kosong. Suaranya bergetar, namun tidak ada air mata yang jatuh. Rasa sakitnya terlalu dalam hingga kelenjar air matanya seolah mendadak kering karena panasnya api amarah yang mulai menyulut di dadanya. Arini teringat bagaimana 2 minggu lalu Maya datang kepadanya, menangis sesenggukan mengeluh tentang kesulitan ekonomi dan status jandanya yang membuatnya merasa kesepian. Sebagai adik yang menyayangi kakaknya, Arini memberikan uang saku lebih dan bahkan membiarkan Maya sering berkunjung ke rumah ini. Ia tidak pernah menyangka bahwa di balik punggungnya, kakaknya sedang menenun rencana untuk mencuri separuh napasnya. Sementara Ibu Lastri, mertua yang selama ini selalu ia muliakan dengan kiriman uang bulanan dan fasilitas kesehatan terbaik, ternyata menjadi sutradara di balik pernikahan gelap ini. Pikiran Arini melayang pada percakapannya dengan Ibu Lastri bulan lalu di sebuah restoran di daerah Solo Baru. Saat itu sang mertua menyindir halus tentang rahim Arini yang masih kosong setelah 7 tahun menikah. Arini, harta sebanyak ini tidak ada gunanya kalau tidak ada yang mewarisi. Satria itu anak tunggal, dia butuh penerus, ucap Ibu Lastri kala itu sambil menikmati es dawet selasi yang dibayar Arini. Saat itu Arini hanya tersenyum getir, mencoba sabar tanpa tahu bahwa di belakangnya sang mertua sudah menyiapkan rahim pengganti dari darah daging Arini sendiri. Dikhianati oleh suami adalah satu hal, tapi dikhianati oleh kakak kandung dan ibu mertua secara bersamaan adalah sebuah kehancuran mutlak. Arini berdiri, langkahnya gontai menuju jendela besar yang menghadap ke halaman luas. Rumah senilai 5 miliar ini adalah istana yang ia bangun dengan tetesan air mata dan kerja keras dari nol. Dulu Satria hanyalah seorang pegawai administrasi biasa saat mereka menikah. Arinilah yang menyuntikkan modal, membangun relasi, hingga Satria bisa memiliki posisi terhormat seperti sekarang. Ternyata setelah berdiri tegak, kaki yang ia kuatkan itu justru digunakan untuk menginjak harga dirinya. Amarah Arini kini tidak lagi meledak-ledak, melainkan mengental menjadi sebuah ketenangan yang mematikan. Ia mengambil napas dalam-dalam,
Menghirup aroma pengharum ruangan beraroma melati yang tiba-tiba terasa memuakan. Ia teringat pepatah Jawa, aja dumeh. Jangan mentang-mentang. Satria dan keluarganya merasa sudah di atas angin karena merasa telah berhasil mengelabui dirinya. Mereka berpikir Arini adalah wanita lemah yang akan menangis memohon-mohon saat dikhianati. Kalian salah memilih lawan, gumam Arini dengan tatapan mata yang menajam sedingin es. Ia kembali menatap ponselnya. Video itu kini sudah mendapat puluhan komentar dari kerabat jauh di kampung halaman Satria di daerah Wonogiri, memberikan ucapan selamat yang seolah merayakan kematian martabat Arini. Ibu Lastri sengaja memamerkannya, mungkin sebagai bentuk pernyataan perang atau rasa bangga, karena akhirnya Satria memiliki istri sejati yang dianggap bisa memberikan keturunan. Arini tidak membalas unggahan itu. Ia juga tidak menelepon Satria untuk memaki-maki. Tangannya yang ramping namun kuat itu justru mencari sebuah nomor di daftar kontaknya. Nomor seorang agen properti terpercaya di Solo yang pernah membantunya mencari tanah untuk gudang batik. Halo, Pak Baskoro. Maaf mengganggu sore-sore begini. Suara Arini terdengar sangat stabil. Hampir tidak ada jejak kerapuhan di sana. Rumah saya yang di Colomadu, saya ingin menjualnya secepat mungkin. Besok pagi saya ingin ada calon pembeli yang datang untuk meninjau. Harga 5 miliar. Tapi saya bersedia turun sedikit asalkan pembayaran dilakukan tunai dan serah terima kunci dilakukan besok juga. Apakah bisa? Di seberang telepon, suara Pak Baskoro terdengar terkejut namun sigap. Bagi Arini, rumah ini bukan lagi tempat berteduh, melainkan monumen pengkhianatan yang harus segera dimusnahkan dari hidupnya. Jika Satria dan Maya menginginkan pernikahan yang sah, maka mereka harus memulainya dari nol tanpa sepeser pun fasilitas darinya. Arini menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Seorang wanita yang mungkin patah hatinya, tapi tidak akan membiarkan dirinya jatuh miskin karena ulah para benalu. Malam itu, Solo terasa lebih dingin dari biasanya, atau mungkin hanya hati Arini yang telah membeku. Ia tidak tidur sedetik pun. Wanita itu menghabiskan waktu dengan duduk di meja kerja jati yang kokoh, memilah berkas-berkas penting yang selama ini tersimpan rapi di dalam brankas. Sertifikat rumah atas nama Arini Kusuma, bukti kepemilikan kendaraan hingga dokumen aset perusahaan batik miliknya. Semua ia kumpulkan ke dalam satu koper berukuran sedang. Ia bergerak dengan presisi tanpa suara, seperti seorang jenderal yang menyiapkan strategi perang di tengah kesunyian malam. Sesekali matanya melirik ke arah foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding kamar. Di foto itu, Satria tersenyum lebar mengenakan beskap lengkap, tampak seperti pria paling tulus di dunia. Arini merasa mual. Bagaimana bisa seorang pria yang setiap pagi mencium keningnya dan membisikkan kata-kata manis ternyata memiliki kehidupan ganda dengan kakak kandungnya sendiri. Arini membayangkan betapa seringnya Satria dan Maya bertemu saat ia sedang sibuk mengurus pameran di Jakarta atau Yogyakarta. Mungkin mereka tertawa di belakang punggungnya, mengejek betapa mudahnya ia dibohongi. Yang paling menyakitkan adalah keterlibatan Maya. Maya adalah kakaknya, satu-satunya saudara yang ia miliki setelah kedua orang tua mereka tiada. Arini ingat bagaimana ia membiayai utang-utang Maya saat dikejar penagih utang tahun lalu. Arini juga yang membelikan mobil untuk Maya agar kakaknya itu tidak kesulitan bepergian. Ternyata kebaikannya hanyalah pupuk bagi benalu yang perlahan mencekik hidupnya. Maya tidak hanya mencuri harta, dia mencuri kepercayaan yang merupakan pondasi paling suci dalam persaudaraan. Arini memacu mobilnya membelah keramaian jalanan Solo menuju arah selatan. Tujuan selanjutnya bukan untuk bersembunyi, melainkan untuk menuntaskan satu urusan lagi sebelum ia benar-benar menghilang dari radar keluarga itu. Ia menuju ke sebuah kompleks perumahan menengah di daerah Sukoharjo, tempat Ibu Lastri tinggal di sebuah rumah yang cicilannya selama ini Arini yang melunasi. Selama 5 tahun terakhir, Arini telah menjadi tulang punggung bagi keluarga Satria, memperlakukan mereka lebih baik daripada keluarga sendiri, hanya untuk dibalas dengan tikaman dari belakang. Sepanjang perjalanan, tangannya menggenggam kemudi dengan sangat erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ingatannya kembali pada momen Idul Fitri setahun lalu. Saat ia dengan bangga membelikan Ibu Lastri satu set perhiasan emas, dan memberikan uang THR dalam jumlah besar untuk Maya. Saat itu mereka bertiga duduk bersama tertawa, dan memuji-muji betapa beruntungnya Satria memiliki istri seperti Arini. Kini ia sadar tawa itu adalah tawa ejekan.
Mereka pasti merasa telah memenangkan lotre, bank berjalan yang bisa ditipu dengan mudah. Arini memarkir mobilnya tepat di depan pagar rumah Ibu Lastri. Ia turun dengan langkah yang mantap, tidak ada lagi keraguan. Di teras rumah, ia melihat sepasang sandal pria yang sangat ia kenali, sandal kulit milik Satria. Rupanya setelah dinas luar kota yang palsu itu, suaminya memang langsung menuju ke rumah ibunya, kemungkinan besar bersama Maya. Tanpa mengetuk pintu, Arini mendorong daun pintu kayu yang tidak terkunci itu. Suara tawa renyah langsung menyambut pendengarannya. Di ruang tengah, Satria tengah duduk bersantai sambil menikmati teh hangat. Sementara Maya duduk di sampingnya sambil menyandarkan kepala di bahu Satria. Ibu Lastri duduk di kursi seberang mereka dengan wajah berseri-seri. Seolah mereka adalah keluarga paling bahagia di dunia. Kehadiran Arini yang tiba-tiba membuat suasana seketika membeku. Satria tersentak berdiri. Wajahnya memucat seketika. Arini, kamu kok di sini? Bukannya kamu ada pertemuan dengan klien di butik? Tanya Satria dengan suara terbata-bata. Maya yang biasanya pandai bersilat lidah langsung melepaskan rangkulannya dan mencoba menjauh dari Satria dengan wajah ketakutan. Ibu Lastri adalah yang pertama kali menguasai diri. Ia berdeham mencoba memasang wajah angkuh yang selama ini ia sembunyikan di balik topeng kesantunan. Ya sudah, karena kamu sudah di sini dan mungkin sudah melihat video itu, tidak ada gunanya lagi ditutupi, ucap Ibu Lastri dengan nada dingin. Arini, kamu harus mengerti. Satria itu laki-laki, dia butuh keturunan. Kamu sudah 7 tahun tidak bisa memberi apa-apa. Maya ini kakakmu sendiri. Dia sudah terbukti bisa punya anak. Ini semua demi kebaikan keluarga besar. Arini menatap ibu mertuanya dengan tatapan kosong. Demi kebaikan keluarga atau demi kelangsungan hidup kalian yang selama ini saya biayai. Satria mencoba melangkah mendekat hendak menyentuh lengan Arini. Rin, tolong dengerin penjelasan aku dulu. Aku gak bermaksud mengkhianati kamu. Tapi Maya butuh perlindungan dan aku. Perlindungan? Potong Arini dengan tawa pahit yang membuat Satria terdiam. Kamu melindunginya dengan cara menikahinya secara siri di saat kamu masih berstatus suamiku? Dan kamu, Mbak? Arini beralih menatap Maya yang kini menunduk dalam. Setelah semua yang aku lakukan untukmu, ini caramu berterima kasih? Mengambil suamiku? Maya akhirnya mendongak. Matanya berkaca-kaca, namun ada nada iri yang terselip dalam suaranya. Kamu sudah punya segalanya, Arini. Kamu punya bisnis. Kamu punya harta, kamu punya nama. Aku tidak punya apa-apa setelah perceraianku. Satria yang menawarkan diri untuk menjagaku. Kamu terlalu sibuk dengan duniamu sendiri sampai lupa melayani suami. Cukup, bentak Arini. Suaranya tidak keras, namun mengandung otoritas yang membuat ruangan itu mendadak sunyi. Aku kesini bukan untuk mendengar pembelaan diri kalian yang menjijikkan. Aku kesini hanya untuk menyampaikan satu hal. Arini mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Itu adalah surat pemberitahuan. Mulai hari ini, semua fasilitas yang aku berikan untuk rumah ini, termasuk biaya bulanan ibu, asuransi kesehatan, dan cicilan mobil yang Maya pakai sudah aku hentikan. Dan satu lagi, Arini menatap Satria dengan tajam. Pulanglah ke rumah kita sekarang. Mas, ambil barang-barangmu. Aku sudah menunggu kepulanganmu dengan kejutan yang sangat istimewa. Satria mengerutkan kening. Rasa cemas mulai merayapi hatinya. Maksud kamu apa, Rin? Jangan emosi begini. Kita bicarakan baik-baik di rumah. Oh, aku sangat tenang, Mas. Sangat tenang, ujar Arini sambil berbalik menuju pintu. Sebelum benar-benar keluar, ia menoleh sedikit. Jangan lewatkan waktu terlalu lama. Aku sudah menyiapkan penyambutan yang tidak akan pernah kamu lupakan seumur hidupmu. Arini melangkah keluar dengan kepala tegak, masuk ke mobil dan segera melesat pergi. Di dalam rumah, Satria mulai merasa ada yang tidak beres. Firasatnya mengatakan bahwa Arini yang baru saja ia lihat bukanlah Arini yang ia kenal sebagai istri penurut. Ia segera menyambar kunci mobilnya, mengabaikan teriakan Ibu Lastri dan Maya yang bertanya-tanya. Satria memacu mobilnya kembali ke Colomadu, berharap semua kemewahan yang selama ini ia nikmati masih ada di sana. Ia tidak tahu bahwa di ujung jalan sana
hanya ada kehampaan yang menantinya. Satria menginjak pedal gas dalam-dalam, membelah kepadatan jalanan Solo dengan jantung yang berdegup kencang, pikirannya kalut. Kata-kata Arini di rumah ibunya tadi bukan sekadar ancaman kosong. Ada nada finalitas yang sangat dingin dalam suara istrinya itu. Di sampingnya, ponselnya terus bergetar. Pesan dari Maya masuk bertubi-tubi, bertanya apakah mereka harus menyusul. Namun, Satria mengabaikannya. Yang ada di pikirannya saat ini hanyalah rumah megah di Colomadu, simbol status sosial yang selama ini ia banggakan di depan teman-teman kantornya. Begitu mobilnya memasuki kawasan perumahan elit tersebut, Satria mengerutkan kening. Dari kejauhan, ia melihat sebuah truk besar baru saja keluar dari gerbang rumahnya. Perasaan tidak enak mulai menjalar di tengkuknya. Saat ia tiba tepat di depan pagar, ia terpaku. Pagar besi tempa yang biasanya tertutup rapat itu kini terbuka lebar. Di sana berdiri dua orang pria berbadan tegap dengan seragam safari gelap yang tidak ia kenal. "Maaf, Pak, dilarang parkir di depan pintu masuk," ujar salah satu pria itu dengan nada tegas saat Satria mencoba menghentikan mobilnya di tengah jalan. "Apa maksud kamu? Ini rumah saya." "Siapa kalian?" bentak Satria sambil keluar dari mobil dengan emosi yang memuncak. Pria itu tidak gentar. Ia justru menghalangi langkah Satria. "Rumah ini sudah berganti kepemilikan sejak tadi siang, Pak. Kami di sini untuk memastikan keamanan proses serah terima barang." Satria tertawa sumbang. Tawanya terdengar seperti orang yang hampir gila. "Pindah tangan, jangan mengada-ada. Istri saya yang punya rumah ini dan saya suaminya. Minggir." Ia merangsek maju, mendorong bahu pria penjaga itu dan berlari masuk ke dalam halaman. Namun langkah Satria seketika terhenti di ambang pintu utama yang terbuka lebar. Matanya terbelalak menatap ruang tamu yang biasanya dihiasi sofa kulit seharga ratusan juta, dan lampu kristal yang berkilauan. Kini ruangan itu kosong melompong. Hanya ada debu-debu yang berterbangan tertimpa cahaya lampu yang belum dilepas. Suara napas Satria yang memburu terdengar bergema di ruangan yang hampa itu. "Arini, Arini!" teriaknya histeris. Ia berlari ke arah dapur, ke ruang keluarga lalu naik ke lantai 2. Semua kamar kosong. Bahkan ranjang tempat ia tidur selama ini sudah hilang, menyisakan lantai marmer yang dingin dan sunyi. Langkah Satria terhenti di tengah ruang tengah lantai 1, saat matanya menangkap coretan besar di dinding putih yang selama ini dirawat Arini dengan sangat teliti. Tulisan hitam pekat itu seperti tamparan yang menghantam wajahnya berulang kali. "Nikmati pernikahan siri kalian di atas tanah orang lain. Rumah ini sudah bukan milikku dan kamu bukan lagi suamiku." Di bawah tulisan itu, di atas lantai yang kosong tergeletak sebuah map biru. Dengan tangan gemetar, Satria memungutnya. Isinya adalah salinan akta jual beli rumah yang telah dilegalisir notaris, menunjukkan bahwa rumah itu kini sah milik seseorang bernama Hendra. Di balik dokumen itu terselip surat gugatan cerai yang sudah ditandatangani oleh Arini di atas materai, serta foto tangkapan layar unggahan TikTok ibunya yang sudah dicetak besar-besar. Satria jatuh terduduk di lantai marmer yang keras. Dunianya seolah runtuh dalam hitungan jam. Selama ini ia merasa cerdik, merasa bisa memiliki segalanya, harta Arini dan cinta Maya di bawah restu ibunya. Ia berpikir Arini akan terlalu malu untuk bertindak nekat, karena budaya mereka yang sangat menjaga harga diri. Namun ia lupa, Arini adalah anak seorang pedagang besar di pasar Klewer yang dididik untuk berani mengambil keputusan sulit demi mempertahankan kehormatan. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar mendekat. Seorang pria paruh baya mengenakan kemeja batik rapi muncul di pintu. Itu adalah Pak Hendra, pemilik baru rumah tersebut. "Maaf, saudara ini siapa dan sedang apa di sini?" tanya Pak Hendra dengan nada tidak senang. Satria mendongak dengan wajah kusam. Saya suami dari pemilik lama rumah ini. Ini pasti salah paham. Istri saya tidak mungkin menjual rumah ini tanpa persetujuan saya." Pak Hendra mendengus. Ia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sebuah dokumen digital. Ibu Arini memiliki sertifikat hak milik atas namanya sendiri sebagai harta bawaan dan harta usaha mandiri. Secara hukum, dia berhak menjualnya kapan saja. Dan tadi siang transaksi sudah selesai. Saya sudah membayar tunai 5 miliar rupiah ke rekening beliau. Sekarang saya mohon Anda keluar dari properti saya sebelum saya memanggil polisi.
Satria mencoba berdiri. Kakinya terasa lemas seperti jeli. 5 miliar? Dia menjualnya seharga itu? Padahal ini nilainya jauh lebih tinggi. Itu bukan urusan saya, jawab Pak Hendra dingin. Penjaga di depan akan mengantar Anda keluar. Barang-barang pribadi Anda yang tersisa sudah dikumpulkan oleh Ibu Arini dalam 2 kardus di dekat gerbang. Silakan ambil dan pergi. Dengan langkah gontai dan kepala tertunduk, Satria berjalan keluar dari rumah yang dulu ia banggakan sebagai istananya. Di dekat gerbang, ia melihat 2 kardus berisi pakaian-pakaiannya, beberapa pasang sepatu, dan perlengkapan kantornya. Semua harta benda yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun ternyata hanya muat dalam 2 kotak karton bekas. Saat ia memasukkan kardus-kardus itu ke dalam bagasi mobil, sebuah mobil lain berhenti di belakangnya. Maya turun dengan wajah panik diikuti oleh Ibu Lastri yang tampak bingung. Satria, apa yang terjadi? Kenapa banyak orang di sini? Mana sofa yang baru kita bicarakan tadi? Tanya Ibu Lastri sambil menatap ke arah dalam rumah yang kosong. Satria menoleh ke arah ibu dan istri sirinya itu dengan tatapan kosong yang mengerikan. Sofa, rumah, semuanya sudah tidak ada. Bu, Arini menjual rumah ini. Kita tidak punya tempat tinggal lagi. Maya memekik tertahan, menutupi mulutnya dengan tangan. Sementara Ibu Lastri hampir limbung jika tidak segera berpegangan pada pagar. Di saat itulah mereka sadar bahwa video TikTok yang mereka unggah dengan penuh kebanggaan itu adalah sumbu yang telah membakar habis seluruh jembatan menuju kemewahan yang selama ini mereka nikmati. Suasana di depan gerbang rumah yang kini telah berpindah tangan itu menjadi sangat kacau. Matahari Solo yang mulai terbenam menyisakan hawa gerah yang membakar kulit. Namun, tak sepanas gejolak di dada Ibu Lastri. Wanita tua itu memegangi pagar besi dengan tangan gemetar. Matanya menatap nanar ke arah jendela-jendela besar yang kini gelap gulita, karena aliran listrik sudah diputus sementara oleh pemilik baru. Dijual? Bagaimana mungkin dia bisa menjual rumah ini tanpa tanda tanganmu, Satria? Teriak Ibu Lastri dengan suara melengking, menarik perhatian beberapa tetangga yang mulai keluar dari rumah masing-masing karena penasaran. Kamu itu suaminya? Kamu kepala rumah tangga. Arini tidak punya hak bertindak semaunya. Satria hanya bisa menyandarkan punggungnya pada kap mobil. Wajahnya kusam dan rambutnya berantakan. Ibu tidak mengerti hukum. Rumah ini dibangun Arini di atas tanah yang dia beli sendiri sebelum kami menikah dan sebagian besar modalnya dari bisnis batiknya. Namanya yang ada di sertifikat. Secara hukum aku tidak punya kuasa apa-apa jika dia ingin menjualnya. Maya yang sejak tadi hanya diam dengan wajah pucat mulai terisak. Lalu kita bagaimana? Mas, aku sudah tidak punya tempat tinggal. Kontrakan lamaku sudah aku serahkan pada orang lain, karena aku pikir kita akan tinggal di sini bersama-sama. Satria menoleh ke arah Maya dengan tatapan yang sulit diartikan. Rasa cintanya yang membara saat pernikahan siri kemarin tiba-tiba terasa seperti beban yang sangat berat. Kamu pikir aku tidak pusing? Arini juga sudah memblokir semua akses keuanganku. Rekening bersama kami ternyata sudah dia kosongkan sejak 2 hari yang lalu. Di tengah pertengkaran mereka, sebuah mobil mewah berwarna hitam melintas perlahan. Kaca jendela belakangnya turun sedikit, memperlihatkan wajah Arini yang tenang namun dingin. Ia mengenakan kacamata hitam. Namun senyum tipis di bibirnya menunjukkan bahwa ia sedang menikmati pemandangan di depannya. Arini tidak berhenti. Ia hanya membiarkan mobilnya melaju pelan, seolah ingin memastikan bahwa musuh-musuhnya sedang meratapi kehancuran mereka di atas trotoar. Arini, berhenti kamu, teriak Ibu Lastri sambil mencoba mengejar mobil itu beberapa langkah. Namun, mobil itu tetap melaju meninggalkan kepulan asap tipis. Dasar menantu durhaka, tidak punya tata krama. Teganya kamu menendang ibu mertuamu sendiri ke jalanan. Ibu, malu dilihat orang. Bisik Satria sambil menarik lengan ibunya. Ia melihat beberapa tetangga mulai berbisik-bisik sambil menunjuk-nunjuk ke arah mereka. Kabar tentang pengkhianatan Satria dan pernikahan sirinya dengan Maya sepertinya sudah menyebar luas. Terutama setelah video TikTok itu menjadi pembicaraan hangat di grup warga. Kenapa harus malu? Yang harusnya malu itu dia. Istri macam apa yang menjual rumah saat suaminya sedang tidak ada? Ibu Lastri masih saja berteriak, mencoba menutupi rasa takutnya dengan kemarahan yang meluap-luap.
Malam itu, mereka bertiga berakhir di sebuah hotel melati murah di pinggiran kota Solo. Ruangannya sempit, berbau pengap, dan hanya memiliki satu tempat tidur. Satria harus tidur di lantai beralaskan kain tipis. Ibu Lastri terus-menerus mengeluh tentang punggungnya yang sakit dan air kamar mandi yang tidak jernih. Sedangkan Maya terus menangis, menyesali nasibnya yang kini tidak lebih baik dari saat ia masih menjadi janda miskin. Satria menatap langit-langit kamar yang kusam. Ia baru menyadari betapa selama ini ia hidup dalam kenyamanan yang palsu. Semua kemewahan yang ia nikmati, jabatan yang ia banggakan, dan rasa hormat yang ia dapatkan dari orang-orang, semuanya bersumber dari Arini. Tanpa Arini, ia hanyalah pria biasa dengan gaji yang pas-pasan yang bahkan tidak akan mampu membiayai gaya hidup mewah ibunya dan tuntutan Maya. Ponsel Satria bergetar. Sebuah notifikasi dari akun media sosial kantornya muncul. Ada sebuah unggahan baru dari akun anonim yang menandai akun kantor Satria. Isinya adalah foto-foto pernikahan siri Satria dan Maya, lengkap dengan kutipan dari unggahan TikTok Ibu Lastri. Dalam sekejap, kolom komentar dipenuhi oleh hujatan dari rekan kerja dan klien-kliennya. Ternyata ini alasan Pak Satria sering izin dinas luar kota. Kasihan Bu Arini, padahal dia yang paling banyak membantu proyek kantor kita, tulis salah satu rekan kerjanya. Satria memejamkan mata dengan rapat. Arini tidak hanya menghancurkan tempat tinggalnya, tapi juga mulai menghancurkan reputasi dan karirnya. Ia sadar ini barulah awal dari serangan balik Arini. Wanita yang selama ini ia anggap lemah karena terlalu mencintainya itu kini telah berubah menjadi badai yang siap meratakan apapun yang tersisa dari hidup Satria. Mas, besok kita harus ke butik Arini. Kita harus minta maaf atau setidaknya minta bagian dari uang penjualan rumah itu, ucap Maya sambil menyentuh bahu Satria. Minta maaf? Kamu pikir dia akan memaafkan kita setelah apa yang kita lakukan? Tanya Satria getir. Paling tidak untuk biaya hidup kita, Satria. 5 miliar itu banyak sekali. Masa dia tidak mau berbagi sedikit saja dengan suaminya sendiri? Timpal Ibu Lastri dari atas tempat tidur. Satria tidak menjawab. Ia tahu Arini. Jika Arini sudah sampai pada tahap menjual rumah senilai 5 miliar hanya dalam satu malam, itu artinya tidak akan ada lagi negosiasi. Arini tidak sedang mencari keadilan. Dia sedang menjalankan hukuman. Pagi hari di kota Solo biasanya disambut dengan aroma nasi liwet dan ketenangan udara pegunungan yang turun ke kota. Namun bagi Satria, udara pagi itu terasa mencekik. Setelah malam yang mengerikan di Hotel Melati, ia terbangun dengan otot-otot yang kaku dan harga diri yang kian menipis. Di sampingnya, Maya masih tertidur dengan sisa air mata di pipi. Sementara Ibu Lastri sudah duduk di kursi plastik kecil sambil terus merutuki nasibnya. Ayo, Satria, jangan diam saja. Kita harus ke butik Arini sekarang sebelum dia pergi lebih jauh. Desak Ibu Lastri sambil menyambar tas tangannya yang sudah kusam. Ibu tidak sudi tidur di tempat seperti ini lagi. Bau apek. Dengan perasaan berat dan kepala yang berdenyut kencang, Satria mengemudikan mobilnya menuju kawasan Lawean, pusat industri batik di mana butik utama Arini berdiri megah. Sepanjang jalan, Satria memikirkan kalimat apa yang harus ia ucapkan. Apakah ia harus bersujud? Apakah ia harus menyalahkan Maya di depan Arini? Ia merasa seperti seorang terpidana mati yang sedang menuju tiang gantungan. Setibanya di depan butik, batik Arini Kusuma, Satria tertegun. Pintu butik yang biasanya terbuka lebar untuk pelanggan kelas atas itu tertutup rapat. Sebuah papan pengumuman besar terpasang di gerbang depannya, tutup permanen. Seluruh operasional pindah ke kantor pusat di luar kota. Apa-apaan ini? Teriak Ibu Lastri turun dari mobil dan mengguncang-guncang gerbang besi itu. Arini, keluar kamu. Jangan jadi penakut. Seorang petugas keamanan dari bangunan sebelah mendekat dengan wajah sangar. Maaf, Bu. Butik ini sudah dikosongkan sejak tadi malam. Semua stok kain dan karyawannya sudah dipindahkan menggunakan truk besar. Katanya pemiliknya mau pindah ke Jakarta atau luar negeri. Saya kurang tahu. Satria jatuh terduduk di aspal panas. Arini benar-benar melakukan babat alas. Dia tidak hanya menjual rumah, dia juga memutus seluruh akar kehidupannya di kota ini dalam waktu kurang dari 24 jam. Segala sesuatu yang bisa menghubungkan Satria dengan harta Arini telah dipangkas habis. Mas, lihat ini.
Maya menunjukkan layar ponselnya dengan tangan gemetar. Sebuah unggahan di akun media sosial resmi bisnis Arini baru saja muncul. Foto itu memperlihatkan Arini sedang berada di bandara, mengenakan pakaian kasual, namun tetap terlihat sangat berkelas. Keterangannya sangat singkat, namun mematikan, melepas beban lama, menjemput peluang baru. Terima kasih Solo untuk kenangannya. Kini saatnya fokus pada diri sendiri dan mereka yang benar-benar tulus. Di bawah unggahan itu, Arini juga melampirkan foto dokumen resmi dari Pengadilan Agama, pendaftaran gugatan cerai dengan alasan perzinaan dan poligami tanpa izin. Komentar-komentar yang muncul di bawahnya sangat mendukung Arini, menyebutnya sebagai simbol wanita kuat. Sementara nama Satria dan Maya diseret ke dalam lumpur hinaan. Dia sengaja mempermalukan kita secara nasional. Mas, tangis Maya pecah lagi. Bagaimana aku bisa keluar rumah kalau semua orang tahu aku merebut suami adikku sendiri dan uangnya? Bagaimana dengan uang 5 miliar itu? Ibu Lastri menjerit histeris. Satria, cepat hubungi pengacara. Kamu punya hak atas harta Gonogini. Satria tertawa getir. Sebuah tawa yang terdengar sangat menyedihkan. Gonogini apa, Bu? Semua aset bisnis itu dimulai Arini sebelum kami menikah. Rumah itu dibeli dari warisan ayahnya, dan hasil usahanya sendiri. Aku tidak punya saham 1% pun di sana. Arini sudah mengatur semuanya dengan sangat rapi sejak bertahun-tahun lalu. Dia memang mencintaiku, tapi dia tidak pernah bodoh. Tiba-tiba ponsel Satria berdering. Itu dari atasannya di kantor. Satria mengangkatnya dengan secercah harapan. Mungkin ada kabar baik tentang sisa gajinya atau bonus proyek. Halo, Pak Satria. Saya sudah melihat berita yang viral itu. Perusahaan tidak bisa menoleransi skandal moral seperti ini. Apalagi klien utama kita adalah kerabat dari istri kamu, Arini. Mereka menarik kontrak jika kamu masih ada di sini. Jadi, mulai hari ini kamu diberhentikan secara tidak hormat. Surat PHK dan sisa gaji bulan ini bisa kamu ambil di pos Satpam. Jangan masuk ke gedung lagi. Sambungan telepon terputus. Satria menatap layar ponselnya yang kini hitam. Dalam waktu 1 malam, ia kehilangan rumah mewah senilai 5 miliar, kehilangan istri yang tulus, kehilangan pekerjaan mentereng. Dan kini ia terjebak dengan seorang ibu yang menuntut kemewahan, serta seorang istri siri yang hanya bisa menangis. Ia menoleh ke arah Maya dan ibunya yang masih berdebat di depan gerbang butik yang kosong. Untuk pertama kalinya, Satria melihat mereka bukan sebagai keluarga yang harus ia lindungi, melainkan sebagai beban yang akan menyeretnya masuk ke dalam jurang kemiskinan selamanya. Arini telah pergi, terbang tinggi meninggalkan sampah-sampah yang pernah menghuni hidupnya. Dan disinilah mereka, di bawah terik matahari Solo, berdiri di depan pintu-pintu yang semuanya telah tertutup rapat. 6 bulan kemudian, suasana di sebuah sudut kecil pasar tradisional di pinggiran Solo tampak berdebu dan riuh. Di salah satu kios sempit yang menjual pakaian murah, seorang wanita tampak sedang melayani pembeli dengan wajah kusam. Itu adalah Maya. Tidak ada lagi kebaya sutra atau riasan wajah yang mahal. Kulitnya kini tampak terbakar matahari, dan matanya selalu terlihat lelah. Di sudut kios, Ibu Lastri duduk di atas kursi kayu reot sambil mengipasi dirinya dengan potongan kardus, terus-menerus mengeluh tentang kakinya yang membengkak. Karena terlalu lama duduk di tempat pengap, hidup mereka telah berubah total. Satria kini bekerja sebagai tenaga lepas di sebuah jasa ekspedisi, mengantar paket dari pagi hingga larut malam dengan motor tua yang sering mogok. Mobil mewah mereka telah lama disita untuk menutupi tuntutan penggelapan dana yang diajukan Arini. Satria beruntung tidak masuk penjara setelah ia memohon-mohon dan menyerahkan seluruh aset yang tersisa, termasuk tanah rumah ibunya di Sukoharjo sebagai ganti rugi. Kini mereka bertiga terjepit dalam kemiskinan yang menyesakan di sebuah rumah kontrakan semi-permanen. Suatu sore saat Satria baru saja pulang dengan seragam yang basah oleh keringat, ia melihat sebuah majalah gaya hidup tergeletak di meja depan kios Maya. Majalah itu milik salah satu pelanggan yang tertinggal. Di sampul depannya tampak sosok wanita yang sangat ia kenali, Arini Kusuma. Ia tampil memukau dengan balutan batik modern, hasil rancangannya sendiri, yang kini telah menembus pasar internasional. Artikel itu berjudul, Arini Kusuma, bangkit dari pengkhianatan menuju puncak industri kreatif. Dalam wawancara tersebut,
Arini menceritakan bagaimana ia meninggalkan masa lalu yang beracun di Solo untuk membangun imperium barunya di Jakarta. Ia tampak lebih muda, lebih bahagia, dan memancarkan aura kekuatan yang tak tertandingi. Satria meremas majalah itu dengan tangan gemetar. Ia teringat sore itu di rumah senilai 5 miliar yang kini telah dihuni orang lain. Ia teringat betapa sombongnya ia saat merasa bisa memiliki segalanya di atas penderitaan Arini. Kini ia menyadari bahwa Arini bukan hanya sekadar sumber hartanya, tapi dialah nyawa dari segala keberuntungan yang pernah ia miliki. Tanpa Arini, Satria hanyalah butiran debu yang tak berharga. "Mas, jangan cuma berdiri di situ. Bantu aku angkat karung pakaian ini," teriak Maya dengan suara melengking yang kini terasa seperti parutan di telinga Satria. Satria menoleh ke arah istri sirinya. Cinta yang dulu ia puja kini telah berubah menjadi kebencian yang mendalam. Mereka terikat dalam pernikahan yang tidak lagi dilandasi kasih sayang, melainkan oleh rasa saling menyalahkan atas kehancuran hidup masing-masing. Mereka adalah 3 orang pengkhianat yang kini harus saling memangsa dalam kemelaratan. Sementara itu, di sebuah galeri seni mewah di Jakarta, Arini sedang berdiri menatap salah satu lukisan abstrak yang baru ia beli. Seorang pria tampan dengan pembawaan tenang mendekatinya, menyodorkan segelas air putih dengan senyum tulus. "Sudah siap untuk acara pembukaan malam ini, Arini?" tanya pria itu lembut. Arini tersenyum, sebuah senyuman yang benar-benar berasal dari hati. "Sangat siap, Adrian. Aku sudah meninggalkan semua beban itu di Solo. Sekarang tidak ada lagi yang bisa menahanku untuk terbang." Arini tidak pernah menyesali keputusannya menjual rumah itu dalam satu malam. Baginya, uang 5 miliar itu adalah harga yang sangat murah untuk sebuah kebebasan dan kebahagiaan sejati yang kini ia rasakan. Ia telah membuktikan bahwa seorang wanita tidak didefinisikan oleh siapa suaminya, melainkan oleh seberapa kuat ia mampu berdiri kembali setelah dihancurkan. Di kejauhan sayup-sayup terdengar suara azan maghrib. Arini melangkah keluar galeri dengan penuh percaya diri, meninggalkan bayang-bayang masa lalu yang kini telah menjadi abu. Di bawah gemerlap lampu Jakarta, ia bukan lagi istri yang dikhianati, melainkan pemenang dari skenario yang ia tulis sendiri.